Satreskrim Polres Pasuruan di Jawa Timur, Jatim, mengungkap motif pasangan suami istri, Pasutri, penganiaya anak berusia 7 tahun hingga tewas. Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka tidak menampik sering melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut. Penyebabnya sepele, yakni karena korban sering meminta uang kepada dua tersangka. Dan permintaan itu membuat Pasutri tersebut geram. Kedua tersangka melakukan tindak pidana kekerasan ke anaknya ini dengan menggunakan tangan kosong. Dan itu berulang, kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Ahmad Doni Medianto. Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Bahkan, dari pengakuan ibu kandung korban, kekerasan itu sudah dialami korban sejak masuk sekolah TK, atau saat korban masih berusia 6 tahun hingga sekarang. Ada beberapa kekerasan yang dialami korban, mulai dicubit di bagian dada, tangan, kaki dan badan hingga pukulan tangan kosong ke bagian perut, dada, punggung serta kepala. Selanjutnya, kata Kasat, ada juga kekerasan dengan menyulutkan rokok ke bagian perut, dada, punggung, tangan, kaki dan wajah korban. Dari pengakuan tersangka, mereka nekat melakukan itu karena marah, emosi dengan korban yang sering meminta uang sekitar Rp3.000, Rp5.000, tutupnya. Polisi menetapkan pasangan suami istri muda di Pasuruan, Jawa Timur sebagai tersangka seusai terbukti menyiksa anak hingga tewas. Mirisnya aksi penyiksaan dilakukan kedua pelaku karena mereka kesal korban yang masih berusia 7 tahun kerap meminta uang jajan. Pelaku yakni Syarul Abidin, berusia 19 tahun, yang merupakan ayah tiri korban, dan Marta Widya Ningsih, berusia 24 tahun, yang merupakan ibu kandung korban. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Ahmad Doni Medianto dalam keterangan pada Senin 30 Desember mengatakan tersangka melakukan kekerasan dengan tangan kosong, seperti mencubit, memukul, bahkan menyudut rokok. Aksi penyiksaan keji terhadap korban MADF ini dilakukan Pasutri tersebut di dinas mereka yang ada di Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bagil, Kabupaten Pasuruan. Hasil autopsi menunjukkan MADF mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya termasuk organ dalam, seperti luka memar, resapan darah, hingga patah tulang rusuk. Hal tersebut yang kemudian membuat MADF mati lemas. Korban disebut sempat mengeluhkan sakit di bagian dadanya pada Jumat 27 Desember lalu. Kala itu tersangka Syahrul berusaha mengeroki korban dan memberi minuman bercampur minyak kayu putih. Namun kondisi korban makin buruk, bahkan sempat batuk berdarah. Korban sempat dirawat di Puskesmas Bagil sebelum dirujuk ke RSUD Bagil. Sayang nyawanya tak tertolong Sabtu 28 Desember. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar. Inisial SA yang merupakan ayah tiri korban dan juga pelaku lainnya inisial MWN yang merupakan ibu kandung korban. Kronologi yaitu korban dengan inisial MWAF yang berusia 7 tahun dianiaya oleh kedua orang tuanya ini akibat sering meminta uang kepada kedua orang tuanya. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember korban dilarikan ke puskesmas dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Bagil dan tidak berhasil untuk diselamatkan karena korban mengalami berbagai luka, antara lain luka memar pada dada dan perut, luka lebam pada kepala dan atau kening, mata kanan luka, benjol pada kepala bagian samping, luka bekas sudutan rokok di punggung, badan sebelah kanan, mata dan pipi. Pada saat kejadian, kedua orang tua memang sempat memberikan penanganan, antara lain mengerok bagian dada korban, kemudian juga memberikan air campuran minyak kayu putih mungkin untuk mengurangi rasa sakit, tetapi akhirnya korban tidak sadarkan diri dan akhirnya pada hari
Sabtu tanggal 28 Desember sekira jam 13 korban dinyatakan meninggal dunia. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu satu buah baju warna hitam tangan panjang, kemudian satu buah celana panjang warna putih milik korban. Untuk pasal yang dipersilakan kepada kedua pelaku yaitu pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014, itu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.